Jadi wanita ini sedang menikmati makan siang mewahnya bersama teman-temannya di Chelsea ketika dia melihat mereka tidak sendirian di meja mereka. Ada seekor tikus got. Selamat datang di New York. Brooklyn saja memiliki lebih dari 1 juta tikus. Bahkan Manhattan yang mewah pun dipenuhi oleh sekitar 500.000 tikus. Secara keseluruhan, sekitar 3 juta makhluk abu-abu saat ini sedang mengunyah Big Apple. Jijik. Dahulu ada petak-petak tanah yang belum tersentuh yang merupakan rumah bagi hewan-hewan ini. Namun dengan adanya pembangunan dan konstruksi, mereka terpaksa pindah ke kota dan pinggiran kota. Inilah salah satu alasan mengapa populasi tikus di kota New York meningkat 800% selama 65 tahun terakhir. Tikus tidak hanya menjijikan, tetapi juga sangat berbahaya. Menurut perkiraan, tikus menjadi penyebab kepunahan 40 hingga 60% dari semua burung dan reptil. Tikus kini mengincar manusia. Pada tahun 2021, 14 warga New York didiagnosa menderita penyakit yang disebabkan oleh patogen yang ditularkan oleh tikus, dan salah satunya meninggal dunia karena penyakit tersebut. Pada tahun 50-an, hanya ada sekitar 250.000 tikus coklat di New York. Pada tahun 2015, jumlahnya sudah mencapai 2 juta, dan hari ini jumlahnya sudah bertambah 1 juta lebih. Tikus-tikus berekor panjang ini telah berkeliaran di New York sejak abad ke-18. Tikus-tikus ini menumpang kapal-kapal di Eropa dan melakukan perjalanan bebas visa ke Amerika Serikat. Perhentian pertama mereka seharusnya adalah kota New York, dan mereka menetap di sana. Umur tikus coklat mungkin tidak panjang, hanya sekitar 2 tahun. Tetapi makhluk ini siap bereproduksi ketika mereka mencapai usia 2 bulan. Mereka hanya membutuhkan waktu 2 detik untuk kawin, dan mereka biasanya melahirkan 8 hingga 10 tikus kecil. Ditambah lagi, mereka bisa melahirkan anak sekitar 6 kali setiap tahunnya. Aku akan menghitungnya untukmu. Ini berarti bahwa satu tikus bisa melahirkan 120 tikus baru. Jadi, perkembangbiakan secepat kilat ini adalah alasan lain dari serangan hama tikus saat ini. Sayangnya, makhluk-makhluk ini tidak semenggemaskan Remy dari Ratatouille. Mereka dapat bertarung satu sama lain dan beberapa di antaranya memiliki bagian ekor dan mata yang hilang. Dan mereka memiliki gigi yang sangat tajam dan keras. Tikus bahkan bisa menggerogoti dinding beton rumah kita dan menghancurkan mobil kita dengan gigitannya. Gigi mereka berukuran 5,5 pada skala Mohs, yang berarti lebih keras dari baja dan bahkan bisa dibandingkan dengan pisau sungguhan. Tikus ini juga ahli dalam melarikan diri. Tikus dapat melompat sejauh 1,2 meter dan setinggi 0,9 meter. Dan liang mereka biasanya memiliki 3 pintu keluar. Pintu keluar utama dan 2 pintu keluar untuk berjaga-jaga, sehingga mereka cukup sulit untuk ditangkap. Namun sepertinya ada satu tikus yang tidak bisa lolos, sehingga terciptalah lubang tikus Chicago. Lubang ini mulai menarik perhatian wisatawan setelah sebuah tweet dari seorang komedian menjadi viral pada bulan Januari 2024. Lubang tersebut akhirnya ditimbun, namun kemudian dipulihkan oleh penduduk setempat. Ada sedikit kemungkinan itu adalah tupai, namun media massa bersikeras bahwa itu adalah tikus. Namun bukanlah hal yang aneh jika kisah-kisah tentang tikus yang terkenal muncul di berita utama kota New York. Pertama kali muncul pada tahun 1860 dan 5 tahun kemudian, The New York Times menyebutkan bahwa Big Apple telah memiliki reputasi buruk karena memiliki lebih banyak tikus daripada kota lain di Amerika Serikat. Pada tahun 1893, troli listrik muncul, menendang troli-troli tua yang ditarik kuda di pinggir jalan. Tikus-tikus pun terpental dari kandangnya yang nyaman, tempat mereka melahap biji-bijian dan mengincar tempat tinggal manusia. Tidak butuh waktu lama bagi para pengacau berbulu ini untuk langsung menuju Pulau Rikers yang berubah menjadi tempat pembuangan sampah pada tahun 1894. Tikus-tikus ini bahkan berani berpesta dengan sayuran segar, babi dan hewan ternak lainnya di peternakan yang tumbuh di pulau ini di kemudian hari. Maju cepat ke tahun 1930-an, ketika tikus-tikus petualang ini tumbuh keberaniannya dan mulai berenang ke bagian lain dari New York, bahkan menemukan jalan mereka ke lingkungan mewah di Long Island. Namun, kepanikan yang sebenarnya dimulai pada tahun 1997,
ketika perkiraan menyatakan bahwa ada 28 juta tikus di New York. Itu memang agak mengada-ada, tapi jumlah sebenarnya saat ini juga terlihat mengerikan. Namun, bahkan dengan mempertimbangkan semua kekuatan super tikus-tikus itu, mungkin tidak terlalu jelas mengapa populasi mereka berkembang sebanyak itu. Jawabannya bisa ditemukan di hampir semua supermarket, dan itu adalah kantong plastik sederhana. Kantong plastik mulai populer pada tahun 50-an, dan pada tahun 1971, kota ini memperkenalkan kantong sampah plastik. Sebelumnya ada kaleng logam untuk sampah yang cukup sulit untuk masuk. Namun, dengan munculnya kantong plastik yang sangat mudah digerogoti, semua sampah di luar sana menjadi lebih mudah diakses oleh tikus. Ditambah lagi, tikus kecil tidak membutuhkan banyak makanan. Hanya 28 gram sehari sudah cukup. Jadi, mereka sudah tercukupi kebutuhannya. Perubahan iklim juga berdampak pada tikus. Meskipun tikus tidak berhibernasi di musim dingin, iklim yang dingin akan memperlambat siklus reproduksi mereka. Namun dengan suhu yang lebih hangat, mereka menjadi lebih mudah berkembang biak, bahkan di musim dingin. Namun, kota New York benar-benar meningkatkan permainannya tahun ini. Pihak berwenang membuat beberapa perubahan keren untuk mencegah sampah menumpuk di jalanan selama berjam-jam. Mereka telah mengubah waktu pengambilan sampah untuk bisnis dan penduduk. Tapi bukan hanya itu, Big Apple juga telah memberlakukan beberapa peraturan untuk semua tempat yang berhubungan dengan makanan di kota ini, yaitu sekitar 40.000 bodegas, restoran, delis, dan toko kelontong. Sekarang mereka harus membuang sampah makanan mereka dalam wadah yang aman dan tidak hanya membuangnya ke dalam kantong sampah yang tipis di jalan. Dan di Washington DC, pihak berwenang mengalokasikan dana sebesar 3,4 juta dolar untuk 2024 untuk mengganti tempat sampah yang lama dengan yang lebih baru dan lebih besar. Pada tahun 2022, kota New York mencoba merekrut seorang kaisar tikus, seseorang yang bertanggung jawab atas migrasi hewan pengerat dengan menawarkan bayaran hingga 170.000 dolar untuk pekerjaan ini. Tahun berikutnya, Kathleen Corradi ditunjuk untuk posisi ini. Kamu mungkin tinggal di lingkungan terbaik, tetapi tidak ada jaminan bahwa kamu tidak akan menemukan tikus di rumahmu. Jika kamu tidak mau memiliki teman sekamar seperti itu, ada beberapa tindakan yang perlu kamu lakukan untuk mencegah hal ini terjadi. Pertama, periksa fondasimu apakah ada lubang dan retakan, lalu tutuplah jika ada. Kedua, kamu akan membutuhkan jaring-jaring. Letakkan di sekitar semua lubang utilitas yang masuk ke rumah. Ini bisa berupa pipa gas, kotak listrik, dan knalpot pengering. Selain itu, jika kamu tinggal di rumah dan bukan di apartemen, hal yang tidak berbahaya seperti tanaman juga dapat menarik tamu yang tidak diinginkan. Jadi, semak belukar harus dipangkas dengan baik. Jika tidak, itu berisiko menjadi jembatan bagi tikus dan mereka akan memiliki akses ke rumahmu. Ada juga hal-hal lain yang dilakukan oleh pembasmi hama untuk mencegah serangan tikus. Sebagai contoh, mereka terkadang menambahkan kaca pada beton saat menambal lubang. Namun, para ahli mengatakan bahwa metode yang paling efektif untuk mencegah tikus adalah dengan tidak berbagi makanan dengan mereka, bahkan dengan terpaksa. Memang mudah untuk mengatakannya, tetapi di kota New York, terkadang ada sampah yang berjejer di jalan, sehingga tikus selalu memiliki akses ke makanan. Namun, jika hewan-hewan ini tidak memiliki makanan yang mudah diakses, mereka akan mencarinya di tempat lain. Dan ini bukan hanya di kota New York. Hewan berbulu ini menyebabkan kekacauan di seluruh dunia, dan Selandia Baru telah memutuskan untuk menangani tikus dengan serius. Mereka menciptakan program Predator Free 2050 yang bertujuan untuk tidak hanya mengusir tikus, tetapi juga mengakhiri penjajah mengganggu lainnya seperti tupai dan cerpelai. Kota-kota besar di seluruh dunia menerapkan langkah-langkah untuk menekan populasi tikus, seperti mengubah praktik pembuangan sampah dan mengamankan wadah sampah makanan. Namun masalahnya tetap ada. Tikus dapat masuk ke dalam ruang setipis pensil, selama tengkorak mereka muat, mereka dapat masuk kemana saja. Jadi, jangan membuang sampah jika tempat sampahmu tidak dapat ditutup dengan baik. Selain itu, pastikan tempat sampah bersih karena tikus tertarik pada bau. Jika tempat sampah di lingkunganmu kotor, hubungi pihak berwenang. Dan jika tempat sampahmu kotor, lebih baik bersihkan. Jika tidak, seseorang akan mengadukanmu.